وتنتقي حبها من غير يفتري كل التبارك تجري لها دوامها كل الدعاء Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab tentang Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, apakah Nabi Isa alaihissalam betul-betul diangkat ke sisi Allah? Ingat, ke sisi. Sisi itu ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Ya, itu sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah tidak. Dan tidak akan pernah mungkin ada makhluk yang disetarakan atau disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala secara kedudukan. Jadi tidak ada yang mungkin menjadi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Nabi Isa diangkat ke sisinya Allah Subhanahu wa taala, berarti hanya ada dua pilihan di antara kanan, kiri, depan atau belakang. Kita sendiri nggak tahu depan, belakang, kanan, kirinya Allah Subhanahu wa taala itu di mana. Dan itu nggak mungkin sama sekali, karena bahkan para malaikat sendiri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa naik sampai ke atas gitu kan. Mereka semuanya tunduk di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa naik sampai ke atas arsy, nggak ada. Semua, bahkan para malaikat pun tidak ada yang bisa. Nah, yang betul adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bal rafa'ahullah, barrafa'ahullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ilaihi. Ya, ilaihi itu menuju kepadanya. Jadi menuju atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan diangkat kemudian ditaruh di sampingnya, enggak, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalimat itu, ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, bukan diletakkan di sisinya. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Nabi Isa itu berada di sisi Allah, tetapi diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, maka di situ menjadi sebuah penjelasan yang sangat pasti. Posisi Nabi Isa itu di mana? Yaitu di langit kedua, bukan di sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berani meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, maka Anda menyejajarkan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu Al-Ali, maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluknya semuanya ada di bawah. Tidak ada yang bisa sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Isa alaihissalam harus mengemban tugas untuk membasmi orang-orang Kristen, menghancurkan salib-salib? Kenapa tugas itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW sendiri, orang-orang Islam sudah berperang dengan orang-orang Kristen, terutama orang-orang Romawi, terutama Kristen-Kristen yang ada di sekitar Romawi juga, termasuk Kristen Arab, diperangi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu. Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah ketika Rasulullah SAW diutus dan beliau menjelaskan tentang posisi Nabi Isa alaihissalam, bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi hanya Rasulnya Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW itu hanya perwakilan dari apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Nabi Isa. Beliau bukan orang yang bersangkutan. Maka ketika beliau menyampaikan, orang-orang Kristen, maka mereka sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak percaya. Itu jelas. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Kemudian ayat yang lain la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tugas hanya untuk menyampaikan. Hanya untuk menyampaikan yang benar, yang salah. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan tugas Nabi Isa alaihissalam itu berbeda lagi. Tugas Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan orang kafir terhadapnya.
Dan memang Nabi Isa alaihissalam sendiri adalah orang yang bersangkutan dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Maka pada saat itu Nabi Isa alaihissalam turun sendiri, dan itu langsung bersangkut pautan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena yang dituhankan mereka adalah Nabi Isa. Maka pada saat itu Nabi Isa alaihissalam turun untuk mengkonfirmasi kebenaran itu. Maka ketika Nabi Isa mengkonfirmasi bahwa dia tidaklah Tuhan, dia tidaklah anak Tuhan, maka orang-orang Kristen harus menerima itu secara mutlak. Kalau mereka tidak mau menerima itu, maka Nabi Isa akan memerangi mereka. Karena bagi Nabi Isa alaihissalam membiarkan orang-orang Kristen menyembah dirinya, sedangkan dirinya itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang Kristen, maka itu adalah pembiaran terhadap kedoliman, pembiaran terhadap kemaksiatan, dan itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam membiarkan orang-orang Kristen terus menyembah dirinya, itu sama artinya Nabi Isa alaihissalam setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Maka untuk membersihkan nama beliau akan membasmi seluruh salib-salib yang ada, termasuk memerangi orang-orang Kristen sampai mereka meninggalkan persembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu perbedaannya. Karena pada saat itu ya langsung Nabi Isa alaihissalam sendiri yang turun kan. Jadi pada intinya ketika Nabi Isa alaihissalam turun, itu sudah menjadi sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa untuk membersihkan namanya sendiri dan mengajak manusia untuk meninggalkan persembahan kepada Yesus itu sendiri secara mutlak. Karena Yesus sendiri langsung datang kepada manusia untuk mengkonfirmasi tentang ketuhanannya. Dan orang Kristen sendiri sudah kita jelaskan dari awal, nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun, maka Kristen akan dua jadi kelompok. Yang pertama, mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelompok kedua, mereka tetap ngotot bahwa mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam yang sedang turun itu. Mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam yang ada di hadapan mereka. Jadi mereka tetap berkhayal bahwa yang di hadapan mereka itu bukan Nabi Isa, tetapi antikris atau antikristus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang asli itu belum turun, karena menurut pandangan mereka Yesus yang asli turun sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan sebagainya. Mereka tetap berhalusinasi tentang itu. Maka golongan yang kedua ini akan diperangi habis-habisan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mereka menyembah Nabi Isa sedangkan Nabi Isa sendiri ada di hadapan mereka, dan Nabi Isa sendiri menolak ketuhanan mereka. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.